Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang infringement of privacy. Kelompok kami yaitu saya Lulus Fitri dan teman saya Safa Kamila. Latar belakang yaitu di era digital penggunaan teknologi semakin melesat di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga membawa resiko kebocoran informasi, sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menjamin keamanan sistem informasi yang dimilikinya. Karena ketika menggunakan internet juga ada pihak lain yang mencari keuntungan dengan cara negatif. Sedangkan pihak-pihak yang dengan bermaksud tertentu berusaha menyerang informasi. Keamanan sistem. Selanjutnya pembahasan cybercrime, yaitu kejahatan komputer atau kejahatan dunia maya, adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menjadikan internet dan komputer sebagai media melakukan tindakan kriminal. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Pengertian infringement of privacy yaitu sejenis kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safa Kamila. Penyebab infringement of privacy yaitu ada kesadaran hukum masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan lack of information masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Yang kedua ada faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Yang ketiga ada faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Contoh infringement of privacy yaitu ada melakukan penyadapan informasi seperti halnya menyadap transmisi data orang lain. Ada yang melakukan penggandaan tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Contoh yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat lunak atau software piracy. Yang ketiga ada mencuri data pribadi. Contoh kasus hacker Bjorka pernah menggemparkan tahun 2022.
Lalu yang mana hacker ini telah membocorkan data orang-orang mulai dari pejabat sampai warga sipil. Landasan hukum. Di dalam pasal 29 dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan dipidana penjara paling singkatnya 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Dan ada juga di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kesimpulan, infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data diri yang tersimpan secara komputerisasi. Tersimpan secara komputerisasi ketika orang lain membocorkan informasi kepada khalayak yang lebih luas atau informasi mereka yang telah diambil. Privasi telah dilanggar sistem hukum yang berbeda menekankan aspek yang berbeda-beda dari hak atas privasi. Banyak klaim privasi sulit dibedakan dari klaim untuk menghormati integritas pribadi, kepribadian, dan kebebasan dari campur tangan pemerintah dan agen eksternal lainnya. Saran kami memberikan saran kepada pengguna internet agar lebih bijak memanfaatkan teknologi internet karena ibarat koin yang mempunyai dua sisi yang mempunyai banyak manfaat dan bukan untuk merugikan orang lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.